Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin pemirsa ngaji bareng Quran Lumbir yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pada kesempatan kali ini di beberapa hari bulan Ramadan kita masih bisa ikut melaksanakan kegiatan yang diadakan oleh Quran Lumbir, yaitu ngaji bareng bersama dengan Quran Lumbir. Semoga kita mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut. Amin. Shalawat dan salam tentunya tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Semoga kita adalah umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaatnya kelak. Allahumma amin. Pemirsa ngaji bareng Quran Lumbir yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sebagai umat Islam masih dipertemukan dalam bulan suci Ramadan, dan kita sudah melaksanakan beberapa hari kegiatan atau amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan. Banyak amalan wajib, banyak pula amalan sunnah. Semuanya itu memiliki keutamaan yang luar biasa ketika di bulan Ramadan. Amalan sunnah yang pahalanya dilipat gandakan, dan amalan wajib juga pahalanya dilipat gandakan. Contoh amalan sunnah yang diutamakan di bulan suci Ramadan itu adalah melaksanakan sholat tarawih di malam hari setelah sholat isya. Banyak perbedaan di situ. Ada yang sholat 20 rakaat ditambah 3 rakaat sholat witir, ada yang 8 rakaat ditambah dengan 3 rakaat sholat witir. Semuanya itu adalah boleh, semuanya itu adalah benar, dan itu adalah keutamaan ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Sebab sholat tarawih itu tidak ada di bulan-bulan yang di luar bulan suci Ramadan. Amalan sunnah yang lainnya adalah tadarus Al-Quran. Kita membaca Al-Quran di malam hari setelah sholat tarawih. Kita ramaikan masjid-masjid kita ramaikan musola-musola kita. Di samping sebagai syiar Islam, tadarus Al-Quran juga banyak pahala yang akan kita dapatkan, karena Al-Quran setiap hurufnya ketika dibaca itu adalah bernilai pahala. Dan sunnah ketika di dalam bulan suci Ramadan kita bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Lalu ada amalan lain yang wajib dilaksanakan ketika di bulan Ramadan, yaitu zakat fitrah. Perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Hukumnya wajib bagi umat Islam. Baik itu yang dewasa ataupun yang masih bayi sekalipun, semuanya itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu berupa makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Kita di wilayah Indonesia bagian barat, makanan pokok kita adalah nasi. Maka ketika zakat fitrah kita menggunakan beras. Ketika mungkin di Indonesia Timur makanan pokoknya gandum, maka zakat fitrahnya bisa menggunakan gandum.
Atau ketika zakat fitrah diuangkan, itu bisa. Kita membawa uang, lalu di tempat zakat fitrah itu uang tersebut dibelikan beras oleh panitia, lalu diberikan kepada kita yang tadinya membawa uang, lalu kita tetap membayar zakat fitrahnya menggunakan makanan pokok di daerah tersebut. Ada orang yang tidak berkewajiban menerima yang membayar zakat fitrah. Contohnya adalah orang yang tidak mampu. Berarti kalau orang itu adalah mampu, merdeka, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Hamba sahaya juga tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah karena dia bukan orang yang merdeka. Lalu yang berkewajiban membayar zakat fitrah orang yang masih hidup sampai dengan sholat id atau tanggal 1 di bulan Syawal, itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Berapa besaran zakat fitrah yang dikeluarkan? Takaran yang digunakan atau so di Jazirah Arab dulu, lalu dikonversikan kepada kita di sini menggunakan timbangan atau kilogram. Itu mungkin berbeda-beda karena kadar kandungan air dari makanan pokok tersebut itu berbeda. Biasanya umumnya yang dipakai adalah antara 2,5 kilogram sampai dengan 3 kilogram. Itu sebagai bentuk kehati-hatian kita ketika kita membayar zakat fitrah. Fungsinya apa zakat fitrah? Zakat fitrah itu adalah zakat jiwa, zakat untuk mensucikan diri kita selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Masih digantungkan amal manusia ketika belum membayar zakat fitrah di bulan Ramadan. Zakat fitrah juga menumbuhkan atau sebagai bukti keimanan kita kepada Allah. Karena orang yang beriman adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Zakat fitrah itu adalah bagian dari perintah Allah. Maka ketika kita melaksanakannya, itu sebagai salah satu tanda kita beriman kepada Allah. Lalu beberapa fungsi yang lainnya adalah ikut membantu orang lain yang tidak seberuntung dengan kita yang bisa membayar zakat fitrah. Ketika kita makan, ketika kita minum, itu bisa memilih mana yang kita sukai, mana yang enak, kita mau makan apa, kita mau minum apa. Ada di luar sana orang-orang yang hanya bisa makan saja itu sudah alhamdulillah. Tidak berpikir mereka mau makan apa, yang penting ada yang dimakan pada saat itu. Nah, dengan adanya zakat fitrah, orang yang tadinya bingung untuk makan, ada yang dimakan. Karena mereka mungkin mendapatkan beras, mereka mungkin mendapatkan uang, sehingga bisa dibelanjakan dan bisa dinikmati oleh dirinya dan anggota keluarganya. Beberapa orang yang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama itu adalah fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, orang yang tidak memiliki penghasilan, dan orang yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu adalah fakir. Jelas ketika tidak bekerja, tidak ada penghasilan. Ketika tidak ada penghasilan, berarti tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Biasanya orang-orang yang seperti itu adalah orang yang sudah sepuh, yang sudah tidak beraktivitas lagi. Lalu yang kedua adalah miskin. Miskin itu orang yang memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan, tetapi penghasilan tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Ini banyak sekali orang-orang miskin di sekitar kita. Mereka sibuk bekerja, mereka sibuk mencari nafkah, mereka punya penghasilan, tetapi ketika dibelanjakan tidak cukup untuk menutupi kebutuhan mereka. Karena mungkin di rumah anaknya sudah banyak, ada yang sekolah, dan lain sebagainya. Sehingga
mereka dikategorikan orang miskin karena tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Itu berhak menerima zakat fitrah. Yang selanjutnya adalah amil. Amil itu adalah pengumpul zakat atau panitia zakat. Amil itu dibentuk di lingkungan masing-masing yang di situ mengumpulkan zakat fitrah. Ada bagian yang berhak mereka terima. Yang selanjutnya adalah mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam. Mungkin awalnya dia beragama Kristen, mungkin awalnya dia beragama Hindu, Katolik, lalu dia mengenal Islam, tertarik kepada Islam, dan mereka masuk Islam. Itu adalah orang yang berhak untuk menerima zakat fitrah. Mereka masih perlu bimbingan, mereka masih perlu dukungan, mereka masih perlu rasa kalau dia itu dirangkul, disayangi oleh saudara-saudara muslim mereka. Ada lagi yang selanjutnya, yaitu ghorim. Ghorim itu orang yang memiliki banyak utang, tetapi mereka kesulitan untuk membayarnya. Utang yang dimaksud di sini adalah utang yang untuk kebaikan, bukan utang untuk berfoya-foya. Apalagi di zaman sekarang banyak kejadian-kejadian korban judi online. Mereka tanpa terasa hutangnya di mana-mana. Mereka kesulitan untuk membayar hutang mereka. Sudah menjual apapun, ternyata masih tidak bisa untuk menutupi hutang mereka. Hutang yang seperti ini tidak berhak untuk menerima zakat fitrah, karena ini adalah hutang untuk kegiatan maksiat. Beda halnya ketika hutang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk kebutuhan makan, jajan anak-anak, atau untuk biaya sekolah, biaya ngaji, itu berhak untuk menerima zakat fitrah. Sabilillah juga berhak menerima zakat fitrah. Apa itu sabilillah? Siapa? Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Apakah harus berperang ke Afghanistan atau kemana? Tentunya tidak. Berjuang fisabilillah cukup di sini juga bisa dikategorikan sebagai berjuang di jalan Allah. Ketika kita mencukupi kebutuhan keluarga, berusaha mencukupi kebutuhan keluarga, dengan ikhlas kita bekerja untuk mencukupinya, itu juga termasuk sabilillah, karena itu adalah titipan Allah yang harus dijaga, yang harus dirawat, yang harus dipenuhi kebutuhannya. Ada guru ngaji yang dengan ikhlas tanpa bayaran, fisabilillah juga. Ada beberapa lagi yang lainnya. Ada Ibnu Sabil, ada Rikob, itu semuanya berhak menerima zakat fitrah. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam, marilah kita untuk membayar zakat fitrah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia zakat fitrah di tempat itu. Lalu kapan waktunya untuk membayar zakat fitrah? Zakat fitrah itu bisa dibayar mulai awal bulan Ramadan sampai dengan pagi hari menjelang sholat Idul Fitri. Tapi ada waktu yang paling utama, yaitu ketika menjelang sholat Idul Fitri. Tetapi hal itu disesuaikan juga dengan kondisi lingkungan setempat. Ada yang tanggal 25 sudah mengumpulkan zakat fitrah. Ada yang di tanggal 27 Ramadan mengumpulkan zakat fitrah. Tujuannya adalah memudahkan panitia untuk mengelola, membagi, dan tepat guna ketika diberikan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Semuanya itu adalah benar, semuanya itu adalah baik. Jadi intinya,
zakat fitrah itu wajib dilaksanakan oleh kita umat Islam, dan kita kalau mampu tidak boleh kita melalaikan hal tersebut. Karena ketika kita mampu menjalankan zakat fitrah dan kita meninggalkannya atau tidak melaksanakannya, maka itu menjadi dosa bagi kita dan amal kita masih digantungkan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.